Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswata, Rahajang wengi semeton sarang sami kecunduk mewalis sarang sekian titiang wengi mangkin demogi sami kena tor rahayu amanut pas mai titiang dawag ipuan nge jadi membahas niki wenten semeton dawag nike mentaken indik berjapa makin tiang bahas karena secara fakta banyak ternyata umat Hindu nike yang belum paham nike apa itu berjapa, bagaimana cara berjapa yang benar. Dan di dalam japa pun wenten nike aturannya. Nah, dari sekian yadnya yang ada, termasuk pancayadnya, nah ini adalah salah satu yadnya yang paling sederhana, dan yang paling mudah kita lakukan. Jadi japa yadnya ini salah satu metode untuk menumbuh kembangkan kesadaran ketuhanan di dalam diri kita. Ini adalah salah satu yadnya yang paling tersimpel. Okay. Apa itu berjapa? Japa itu adalah pengulangan suatu mantra-mantra suci atau nama-nama suci Tuhan yang diucapkan secara berulang-ulang di saat kita melakukan meditasi, ataupun tidak pada waktu meditasi, itu juga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun nama suci Tuhan diucapkan, di sanalah itulah yang disebut dengan japa. Kinten. Jadi japa niki dilakukan oleh orang-orang sakti zaman dulu. Niki teknik ini sudah dilakukan. Mungkin semeton sering menonton film film Mahadewa, film-film Hindu. Niki kalau orang zaman dulu melakukan tapa berata untuk mendapatkan anugerah para dewa, pasti dia melakukan menyebut nama-nama istadewata atau dewa yang dimintai anugerah. Pasti itu yang disebut secara berulang-ulang, secara terus-menerus sampai betul-betul dia mendapatkan anugerah. Nah, itu yang dilakukan, itu yang disebut dengan japa. Di dalam teknik meditasi, japa ini disebut dengan meditasi namasmaranam. Jadi meditasi yang hanya merenungkan Tuhan dengan nama-nama yang dipuja. Jadi di saat meditasi kita hanya cukup menyebut nama Tuhan serta merenungkan. Di dalam kontemplasi kita hanya menyebut nama Tuhan sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang disebut dengan japa. Jadi japa nike tujuannya manfaat banyak sekali. Kan tetapi kalau japa nike dilakukan dengan sekedar berjapa mungkin dan tidak tahu aturan, jadi japa nike pun ada aturannya. Jadi kalau ingin mendapatkan, mengalami dan merasakan khasiat berjapa ini ke seseorang yang betul-betul melakukan japa itu akan betul-betul merasakan khasiat. Tetapi kalau tidak tahu aturannya secara benar, nah jadi bertahun-tahun pun melakukan japa, itu tidak akan ada manfaat.
Nah, kenapa japa niki dikatakan yadnya yang paling sederhana tetapi yang paling memiliki, kalau dikaitkan kepada nilai, memiliki nilai yang sangat luar biasa ya, di zaman Kali ini, di zaman Kali Sengada atau Kali Yuga. Yadnya yang paling mudah yang bisa kita lakukan hanya menyebut nama-nama suci Tuhan. Nah, sebagaimana sabda suci Tuhan di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, itu ada di Adhyaya 10 ya. Jadi sloka 25. Nah, yang menyebutkan Maharsinam bergu aham giram asmi ekam aksara yajnanam japayadnya semi stawaram Himalaya. Jadi di antara para resi agung, aku adalah bergu. Nah, di antara getaran aku adalah, di antara suara atau getaran aku adalah aksara Om. Di antara pengorbanan, jadi yadnya itu kan pengorbanan. Di antara pengorbanan, aku adalah japa yadnya atau nama-nama suci Tuhan. Nah, itulah kenapa disebut dengan japa atau yadnya yang paling sederhana yang bisa kita lakukan pada era zaman ini gitu. Dan nah, tetapi perlu juga kita ketahui, perlu kita ketahui aturan-aturan di dalam berjapa. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan, karena japa itu juga adalah bagian dari meditasi. Ketika kita mengucapkan nama-nama suci Tuhan, tidak disertai dengan fokus, nah, itu akan nilainya kurang. Dan bahkan boleh dikatakan mubasir jadinya. Dan makanya ini harus sedikit kurangnya kita tahu, kalau kita rajin sembahyang, aturan-aturan kita berjapa. Jadi kalau semeton, teman-teman, Bapak Ibu yang tidak tahu banyak mantra, kalau kita di saat kita melakukan sembahyang, cukup kita bisa melakukan japa mantra. Japa mantra, pilih salah satu nama Tuhan atau nama Istadewata. Ini aturan yang pertama. Nah, di Hindu kita tahu Tuhan itu memiliki jutaan nama. Tetapi bukan berarti kita harus mengucapkan semua nama-nama suci Tuhan tersebut. Jadi kalau itu kita ucapkan, misalkan hari ini kita mengucapkan Om Namah Siwa, kemudian besok lagi Om Narayana, besoknya lagi Om Ganapati, besoknya lagi Om Saraswati. Nah, dan begitu seterusnya, itu adalah disebut dengan bakti yang tidak murni. Itu yang disebut dengan bakti yang tidak murni, karena tidak ada konsekuensitas, tidak ada kesetiaan. Jadi kalau itu kita lakukan di dalam berjapa, saya yakin tidak akan mengalami atau merasakan yang namanya kemujizatan, karena kita terus berpindah-pindah. Jadi di antara ke-1000 misalkan nama suci Tuhan, kita harus memilih salah satu nama Tuhan atau nama Istadewata yang betul-betul kita yakini, kita cintai, dan kita sayangi. Nah, itu kuncinya. Atau memilih salah satu nama Istadewata. Jadi ketika kita sudah memilih
salah satu nama Istadewata, dan itu diucapkan seterusnya sampai akhir hayat, jangan pernah diganti. Gitu. Dimanapun dan kapanpun kita sembahyang. Nah, jadi kita harus fokuskan pikiran kita kepada Istadewata yang sudah kita pilih, yang sudah kita sungkemin, istilah Balinya. Itu yang harus kita lakukan. Itu artinya merujuk kepada satu wujud Tuhan. Sekalipun nama-nama Tuhan itu banyak, tetapi kita harus tetap memilih secara setia nama satu suci Tuhan, satu nama suci Tuhan. Ya, itu aturan yang pertama. Jadi tujuannya untuk kita menyatukan hati dan rasa kita biar beliau mau berstana. Contoh, kita kalau merujuk ke Itihasa Ramayana, kita akan belajar dari cerita Ramayana, yaitu Hanuman. Jadi Hanuman itu saking setianya, tidak ada selain nama Rama di dalam hatinya. Jadi ketika hatinya ini dibuka, yang ada hanyalah Rama. Ya, itu artinya kita dapat belajar dari bagaimana kesetiaan Hanuman terhadap dewa yang dipuja. Jadi ketika itu terjadi, kita akan betul-betul merasakan kedekatan kita dengan dewa atau Istadewata yang kita puja. Jadi paham kan? Paham nggih? Nah, tidak mesti dan tidak boleh kita misalkan kita memilih Wisnu, tidak boleh menyangkal atau membenci nama Tuhan yang lain. Gitu. Semua nama-nama Tuhan itu adalah keindahan dan kemujizatan. Jadi semua nama Tuhan itu memiliki fungsi, kekuatan, dan tugasnya masing-masing. Itu. Jadi semua sama. Biar kita tidak dibingungkan oleh sekian banyak nama yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi ibarat kita menelusuri jalan, ketika jalan ini bercabang, kita akan menuju ke suatu tujuan. Nah, menurut Semeton, kalau kita melewati jalan bercabang, apakah kita harus memilih keduanya untuk mencapai di tujuan tertentu, ataukah kita harus memilih salah satu jalan? Jadi jawabannya kan harus memilih salah satu jalan untuk bisa sampai pada tujuan. Jadi tidak mesti kita harus memilih. Nah, misalkan analoginya seperti ini, Ki. Misalkan kita mau, kalau tiang kan dari Beleleng, dia mau ke Denpasar. Kemudian jalan arah menuju ke Denpasar itu kan banyak sekali. Ada lewat jalan Git-Git, ada lewat jalan Pupuan, Kintamani bisa juga, Karangasem bisa juga. Anggaplah jalan-jalan ini namanya adalah jalan Siwa, kemudian jalan Wisnu, kemudian jalan Ganesha. Kita tidak mesti harus memilih semua jalan ini. Kita harus memilih salah satu. Untuk mempercepat perjalanan kita menuju tujuan, kita harus memilih satu jalan. Jadi kalau kita memilih semuanya, rasanya jalan ini indah, jalan ini bagus, jalan ini rindang, nah itu misalkan, nah akhirnya kan terus bolak-balik di dalam perjalanan. Kita balik lagi karena kita mengira jalan yang satunya itu jalan yang penuh keindahan, ternyata tidak. Di tengah perjalanan kita berpikir jalan yang lain. Nah, dan itu akan terjadi setelah terus-menerus.
Makanya kita harus fokus dan yakin kepada salah satu nama Istadewata yang sudah kita pilih. Itu kuncinya. Dan itu yang sudah rasakan. Dan sebelum-sebelumnya, sebelum saya mengetahui teknik ini, juga sama seperti Nike Dumun. Selalu melakukan japa mantra di saat setiap hari dengan nama yang berbeda. Kok akhirnya tiang sendiri yang bingung. Sekarang Ganapati, kemudian besok lagi Wisnu, dan seterusnya. Yang bingung pada akhirnya kita sendiri yang bingung. Dan pikiran ini tidak bisa fokus kepada satu. Nah, itu yang aturan itu yang perlu kita pegang dan kita terapkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemujizatan dan merasakan betul-betul merasakan energi Istadewata yang kita puja, kita harus memilih konsekuen dan setia pada satu nama Tuhan. Pilih, taruh di dalam hati, tempatkan dia, tempatkan di dalam hati. Nah, jadi dimanapun kita sembahyang, di pura-pura besar, dimanapun, ketika kita nyakupang tangan atau bakti, kalau tiang nih, jadi kalau teori tiang ini cocok rasanya, silahkan gunakan. Cukup kita membayangkan Istadewata yang sudah kita pilih dimanapun kita sembahyang. Di saat kita ngayang atau ngayat di Betari yang berstana di sana, kalau tiang nih, tiang hanya cukup membayangkan Istadewata yang sudah tiang pilih. Dan nanti baru pikirannya bisa fokus ke satu. Nah, ini ke aturan. Nah, kemudian di langkah yang kedua nih ke, di saat kita sudah mengucapkan mantra yang kita ucapkan secara berulang-ulang di dalam perjalanan kontemplasi kita nih ke, di saat kita mengucapkan mantra Istadewata, kita koneksikan pikirannya dan renungkan. Bisa membayangkan bagaimana bentuk atau rupa Istadewata yang sesuai dengan gambar. Itu bisa. Bisa kita membayangkan wujud cahaya. Bisa. Kita juga bisa membayangkan wujud orang tua kita. Nah, biar nanti pikiran kita fokus secara benar, tidak kesana kemari. Itu adalah untuk mengikat pikiran kita. Jadi kita bisa membayangkan cahaya, karena div, dewa itu kan cahaya. Div itu cahaya. Kemudian kita bisa membayangkan wujud dewa-dewa dalam poster atau gambar, bisa. Jadi wujud itu terus kita bayangkan, dan kemudian nanti rubah wujud itu menjadi cahaya. Satukan cahaya itu ke diri kita. Jadi artinya antara diri kita dengan Istadewata yang kita puja, biar ada penyatuan. Bayangkan dia masuk. Nah, itu langkah yang kedua. Jadi langkah yang pertama memilih satu nama Istadewata. Satu nama Istadewata, kemudian memilih, kemudian ketika kita sembahyang, dimanapun kita sembahyang, bayangkan Istadewata yang sudah kita pilih. Itu nanti baru pikiran kita betul-betul bisa fokus. Nah, kemudian apakah di dalam berjapa nih kita perlu
ini genitri. Kalau di Hindu ini namanya genitri, dia ngambil yang pendek. Apakah ini perlu atau hanya perlu menggunakan mudra? Nah, kalau menurut Tiang, ini hanyalah sebagai alat untuk berkonsentrasi dan alat untuk menghitung. Jadi untuk para pemula niki juga perlu menggunakan niki. Jadi untuk menghitung jalannya atau mantra yang kita ucapkan sudah berapa banyak. Ini bisa digunakan, tapi kalau Tiang jarang menggunakan niki. Tiang hanya menggunakan mudra. Karena kekuatan mantra itu, Tiang kan sudah sering mengatakan kekuatan mantra itu tidak bertumpu pada jumlah dari pengucapan mantra yang kita ucapkan, tetapi kekuatannya itu adalah pada fokus dan konsentrasi. Jadi kekuatannya di sana dan butuh keyakinan terhadap mantra yang kita ucapkan dan kepada istadewata yang kita puja. Jadi butuh yang namanya keyakinan. Jadi ini hanyalah alat. Nah, sekalipun pakai ini tidak masalah. Jadi kalau kita sering menggunakan genitri niki untuk berjapa, dia secara otomatis akan memiliki energi. Tanpa dipasupati, itu akan memiliki energi. Dan itu pun bisa digunakan kemanapun sebagai perisai. Jadi sebagai kawaca namanya. Jadi pelindung tubuh. Nah, niki. Kemudian kalau menggunakan genitri, niki banyak yang bertanya niki tentang bagaimana cara menggunakan genitri. Nah, ini kan ada meru. Ini meru namanya. Pembelat. Kalau sudah sampai pada meru, jangan menerobos meru, kemudian kita balik lagi. Nah, arah putarannya niki kan seperti niki. Dia didorong lumun ke dalam. Ke dalam putarannya. Itu artinya karena Tuhan itu ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, kita akan berkontemplasi ke dalam diri. Kita konsentrasi, kita fokuskan ke dalam diri. Cari Tuhan di dalam diri kita. Setelah niki sudah sampai pada meru. Nah, meru niki balik lagi yang punang robos meru. Balik dorongannya keluar. Hubungkan diri kita dengan semesta. Jadi semesta yang besar jagat raya ini adalah Tuhan itu sendiri. Jadi energi yang ada di semesta niki adalah Tuhan itu sendiri. Jadi diri kita koneksikan dengan semesta. Ketika cahaya kita bangkit, unsur teja yang ada di dalam diri kita ini bangkit, kemudian cahaya yang ada di dalam diri kita akan mencari sumber cahaya. Jadi bayangkan cahaya itu keluar. Dia akan mencari sumber cahayanya. Karena kita yang butuh menghubungkan, niki perbedaannya karena kita yang ingin menghubungkan diri dengan semesta. Jadi cahaya yang ada di dalam diri kita ini, naikkan dia ke atas, biar mencari sumber cahaya. Nah, kenten. Terus dan begitu seterusnya. Nah, ini teknik aturan-aturan dan ataupun langkah-langkah ketika kita melakukan japa.